Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, pada kesempatan sore hari ini teman-teman, saya akan bagikan kepada kita semua bagaimana videonya Agustan ya, yang kita melihat memang terlalu sering ya. Ustadz ini melakukan penghinaan terhadap umat Kristiani dan ya sampai beliau juga pernah sakit ya, beliau juga pernah kentutin sebuah Alkitab, tapi ya kita tidak terlalu ambil pusing soal itu. Tetapi pada kesempatan sore hari ini saya akan menunjukkan kepada kita ya, karena ada hal yang juga sempat dibahas di uh, channel yang lain teman-teman soal Agustan ini dengan sebuah judul yaitu Agustan di Ujung Ajal, dan langsung saja saya akan mencoba membawa kita untuk melihat apa yang mereka bahas di sana. Oke, kita akan lihat di sini teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya heran dengan kaum tisu toilet ini ya. Dia sering katakan jangan ikuti urusi agama orang lain. Berkaca dulu dong, berkaca. Kalian itu mengurusi agama orang lain mulai 2000 tahun yang lalu. Ini akan saya ulang-ulang ya, supaya kepala kalian, isi otak kalian itu kebuka ya, kaum tisu toilet ini. Walantardo angkal yahudu walan nasaro hatta tatabi amilatahum. Kami mengerjakan apa yang diingatkan oleh firman Allah kepada umatnya. Nah, kalian akan merongrong iman kami terus menerus. Kami menangkal, kalian bilang jangan urusi agama orang lain. Ngaca ya. Saya sarankan ngaca di pantat belanga pertama, lalu di pantat kuda. Mirip atau tidak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Nah, ini dia beliau ketika beliau ini kentutin Alkitab ya. Memang luar biasa. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Oke. Memang Agustan. Menyambung kembali si Brotin tadi. Sekali lagi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, teroris tidak akan pernah hilang selama amanat agung masih ada dalam Biblos. Dan amanat agung diimani lalu diwujudkan dengan segala cara, bahkan dengan segala kekuatan yang mereka miliki seperti negara-negara oten, sehingga negara-negara yang lain pun dijadikan sebagai ladang ya untuk mempraktekkan amanat agung, mengadu domba, membunuh, membinasakan. Terus sekali lagi tercipta kedamaian ini jika amanat agung boleh dilenyapkan atau dihapuskan dari Biblos. Karena ini adalah ajaran sesat, ajaran iblis laknatullah yang tidak perlu diikuti oleh manusia. Senggol dong, Brodin. Nah, memang. Coba kita perhatikan teman-temannya. Ini dia amanat agung loh. Yang pertama itu ya, agar semua bangsa menjadi muridku. Ini perintahnya Yesus. Lalu kemudian untuk membaptis mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu kemudian adalah mengajarkan mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini adalah jelas perintah dari Tuhan Yesus. Tadi apa yang disampaikan oleh beliau membunuh, membinasakan itu tidak ada ya. Jadi ini ngawur memang si Ustadz ini teman-teman. Oke, kita akan coba lihat jaringan saya juga sepertinya lelet ya. Oke, mari kita akan ikutin saja. Shalom sahabat, senang bisa berjumpa kembali dengan saya Heri dari channel IKIM, Iman Kristen Indonesia Menjawab, Software is the best way. Salam untuk semua sahabat yang ada di seluruh dunia yang berbahasa Indonesia tentunya. Bapak Ibu, kita sudah mendengar salah satu penghujat kekristenan yang aktif dan banyak para mu'alaf itu ketika mereka meninggalkan Yesus langsung otaknya jadi sungsang dan langsung dulu kasih menjadi benci.
Itu semua itu sudah. Ya. Semua. Saya temukan semua. Hampir semua. Justru yang Islam sejak kecil itu ya malah banyak yang saya temukan nasionalis. Ya. Yang mengajarkan untuk saling menghargai satu dengan yang lain, Islah Barawi, Buya Sakur, dan lain-lain, kaum akademisi ya, Andre Ade Armando, Denny Siregar, Eko Kuntadi, terus siapa-siapa, semua lah yang nasionalis itu malah Islam asli loh. Ya, walaupun yang Islam asli, maksudnya asli itu dari kecil, yang fanatis sampai bom diri tidak kalah banyak gitu. Tetapi masalahnya yang nasionalis itu malah jadi musuh Islam sendiri. Kejujuran itu menjadi hujatan bagi mereka. Nasionalisme dianggap melawan Islam. Sementara kita itu di negara Indonesia, puji Tuhan masih ada Pancasila, kita bukan negara Islam. Nah, orang yang menjunjung tinggi menghargai 4 pilar Indonesia justru dianggap musuh Islam. Itu aneh. Jadi di Indonesia itu Islam selalu waspada satu. Dan mereka tampaknya tidak sadar atau memang sengaja tidak menyadarkan diri bahwa pemerintah togut dan seterusnya. Tapi Islam yang mana, gitu ya? Islam yang mau bikin Islam kafah, mau bikin khilafah dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang Islam nasionalis yang baik-baik itu suaranya kurang kenceng. Kalau mereka pasang badan bener yang intoleran itu ya. Nah, kembali ke Agustan, demikian juga mualaf-mualaf. Saudara, firman Tuhan sudah jelas memanggil kamu kepada terangnya yang ajaib. Jadi begini, saudara. Oke. Ya. Tuhan memanggil kita, so itu gereja itu bukan organisasi dalam arti etimologi aslinya ya. Betul. Ya, gereja. Kan kita orang taunya gereja itu bangunan kan. Gereja akar katanya dari kata eklesia, saya Indonesia kan ya saudara, eklesia. Itu orangnya. Ya, Agustan tahu itu mantan penginjil kok. Katanya ya. Walaupun apa juga menurut saya salah. Gereja itu eklesia, artinya orang yang dipanggil keluar. Orang yang dipanggil keluar. Orang yang dipanggil keluar. Jadi ini dunia kegelapan, sudah. Itu eklesia, pengertiannya seperti itu. Ya. Ini dunia kegelapan ya. Eklesia, gereja itu orangnya adalah orang yang dipanggil keluar, masuk ke dalam terangnya yang ajaib, masuk dalam terang firman Tuhan. Di sini masuk dalam terang firman Tuhan ya, di mana esensi pengajaran Kristen itu saudara. Maka dari itu lucu ya saudara, teroris itu lahirnya dari Islam tapi mengatakan yang menciptakan Kristen. Ya itulah ya, setan itu memutarbalikkan fakta sejak zaman Adam dan Hawa. Ya, dia tahu kebenaran tetapi dia memutarbalikkan kebenaran itu. Yang setan seperti itu. Nah, Agustan itu seperti itu ya, ketika lagi kuat-kuat. Nah, esensi ajaran Kristen itu Matius 22 ayat 37 sampai 40. Paham saudara? 33 sampai 40. Apa itu? Nah, sebetulnya di sana ada loh ya, yaitu hablum minallah, hablum minanas. Ini saya ingat-ingatkan saudara, supaya Muslim yang baru nonton itu paham, oh Kristen itu seperti itu. Tidak seperti ustadz-ustadz intoleran yang mengajarkan salah. Ya. Mengasihi hukum yang pertama dan utama, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, bla 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 dan seterusnya. Lalu hukum yang kedua yang sama dengan itu, mengasihi sesama. Jadi hukum ini seimbang. Jadi orang Kristen pun adalah Anda omong kosong, sekalipun Anda seorang teolog hebat, hanya karena sudut pandang yang berbeda, Anda nyetan-nyetankan yang lain. Ya, itu dia bukan Kristen, karena Kristen itu semakin mencintai Tuhan, semakin memiliki pengetahuan luas tentang Tuhan, dia akan mengasihi sesamanya. Nah, dan agama itu mengupgrade orang dari biadab menjadi beradab.
semakin mencintai Tuhannya, hasilnya malah menghalalkan darah orang lain. Nah, inilah dia. Ya, bukan Kristen, tetapi ini kuasa gelap. Bukan eklesia, gereja adalah eklesia. Nah, Augustan itu coba cek ya, sempat ada satu videonya ya. Ini dia kan manusia lama ya, jadi tanyalah ketika dia Kristen pernah nggak ngajar bahwa Islam itu tisu toilet, bahwa Islam layak dibunuh, senggol berudin gitu. Pernah nggak? Ada nggak dia ngajarkan Kristen mengajarkan membunuh, kecuali saat ini setelah jadi Islam dia kebalik, ya, menghujat-hujat, membenci, bahkan pejuang kami akan bla bla bla, menantang-nantang atau mengancam-ancam Andri Tunggal dan seterusnya. Ketika dia Kristen seperti itu enggak? Nah, itulah saudara, Kristen itu eklesia, gereja. Eklesia. Apa itu? Orangnya, orang yang dipanggil keluar dari dunia gelap menuju terangnya yang ajib. Yang ajarannya adalah salib. Ajarannya adalah salib. Semakin engkau mencintai Tuhan Yesus, engkau akan mengasihi sesama. Sehebat apapun hujatannya Augustan, yang adalah salah satu representasi para pembenci Kristen. Ajarannya beda. Jadi saat ini yang di live chat dimanapun juga ada juga yang mengendus channel ini terus. Anda mau kasih dalil-dalil apapun, persetan. Saya bilang persetan sambil tertawa sudah ya. Jadi bukan tak anggap lucu-lucuan saja. Ya. Sekarang mana buah kehidupanmu? Ini loh hasilnya. Ya. Hasilnya setelah orang masuk Islam, dan itu salah satu loh. Masih salah banyak. Dan kemudian ketika Augustan menantang-nantang apakah mati, lalu jantungnya hampir udah diramas malaikat, saudara. Itu kelompok mu'alaf itu bukan ngomong, Pak Augustan kok terlalu kasar, jangan gitulah, hormatilah, biar bagaimana kita hidup dulunya dari Kristen. Enggak. Mereka datang berkunjung, nambahin dosa. Mereka berbohong rame-rame tuh, Aristus mukanya itu. Kayak nama nggak ada ya. Ini orang ini, ya, lah cuma cover kata. Benar-benar Yesemia ini, saudara. Nah, kalau Anda jadi mu'alaf, itukah ajarannya untuk cari makan? Nah, ternyata betul, saudara. Di Islam nggak boleh bohong, kecuali, kan gitu, ya. Kapan boleh berbohong? Nah, kalau di Kristen nggak boleh. Maka dari itu mereka bebas berbohong, ya. Bebas berbohong. Udah gitu nih, lihat kelompok-kelompok ini. Kelompok mu'alaf gitu ya. Wah, ini siapa? Siapa? Kain nama itu. Wah, ngeri, saudara. Hujatannya ngeri. Hujatan itu adalah fitnah tanpa bukti. Fitnah tanpa bukti. Kaliannya cuma mengatur jadwal pelayanan, lalu manajerial gereja, itu kan ada pelajarannya 2 semester itu. Tapi kalau pendeta, kalau dia bersyahadat antara dua, hati-hati, bunuh karakternya atau bunuh fisiknya, gampang saja. Bunuh karakternya, ini bukan yang mampu karakter. Sekarang karena tidak bisa lagi, ini sudah tahun 2022 sudah modern. Yang dibunuh karakternya, namanya karakter assassination. Apa itu, saudara? Character assassination. Memang Ustadz ke nama luar biasa. Kayak nama bacotmu ya, kamu bilang pendeta cuma banyak bacot. Nah sekarang saya mau tanya sama bacotmu yang bau itu ya. Kayak nama. Pertanyaan saya, kalau memang dalam dunia Kristen kalau ada yang sampai apalagi pendeta mu'alaf lalu bunuh, kalau nggak karakternya, bunuh fisiknya, mana laporannya? Hati-hati loh kain nama. Betul. Hati-hati kain nama. Kain aman. Ngeri, saudara. Bahaya ini manusia yang satu ini ya. Nah, itu dia, saudara. Jadi di dalam Kristen itu berubah
dari gelap pembohong harus iya di atas iya, tidak di atas tidak. Memang ada yang jatuh bangun, tetapi itu semua proses, persentasinya beda-beda. Yang dewasa persentasi kejujurannya dominan. Tetapi kalau di Islam faktanya boleh bohong, takyah dalam 3 hal. Nah itulah para mu'alaf itu berubah, saudara, beda, ajarannya beda. Tuh lihat si Dan Cemume itu, wah saya tahu waktu Kristen itu banyak ngalor ngidul, nggak laku, stres, masuk Islam karena dia rata-rata ini orang kepahitan semua, saudara, orang-orang kepahitan yang tidak dewasa, kepahitan dengan gereja, dengan pendeta, tapi mereka tidak menyikapi dengan dengan dewasa. Lalu mu'alaf, tidak lama mu'alaf, Ipung datang lalu diviralkan. Dan Cemume, ya sejak jadi mu'alaf sudah dapat rumah. Selamat ya Dan Cemume, terlalu rendah. Nah saudara, namun Bapak Ibu Saudara, ingat, ada hukum tabur tuai. Apa yang ditabur orang, itu yang akan dituai. Saya mendapatkan sebuah video yang miris dari sahabat saya, Risan Channel. Dan saat ini saya beri topik hari ini, Bapak Ibu, saya beritahu bukan untuk berhuri bahwa Agustan di ujung ajal. Kasihan dia tambah kering, tambah kurus kerontang ya, kayak tengkorak begitu ya. Tapi ya itulah mereka. Mestinya jangan konten banyak sembahyang, kontennya sama Allah SWT-mu dari awal. Waktu lalu kan dia sempat kecewa nih dengan ustadz-ustadz, mana ini nangis-nangis Bombay. Intinya kok nggak dibantu. Ketika tanpa ragi datang mengutus Pak ahli bidat datang, ditolak bantuannya. Bahkan Pausang yang kalian sesat-sesatkan ya saya juga tidak 100% mendukung setiap statement kasar ya saudara. Tetapi biar bagaimana dia bisa mengumpulkan dalam waktu singkat itu berapa belas atau berapa puluh juta itu ditolak. Ya sudah. Nah saat ini saudara, kasihan Agustan di ujung ajal. Nah ini dia Agustan ya teman-teman ya, kelihatan makin kurus ya. Waduh, kasihan sekali ya. Ya kita terus doakan sih ya yang terbaik lah untuk Agustan tentunya. Semoga saja ya beliau ini bisa bertobat ya. Maksudnya bertobat bukan menjadi dalam hal ini kurangi konten agama Kristen sih. Ya mungkin, tapi ya saya tidak bisa salahkan juga, dia butuh dana sekalian. Islam Kristen kalau itu, dia Islam maupun Kristen ya, kalau ada rekening kirim aja ya, kirim aja, nggak usah pakai nama Kristen. Kamu sebut nama apa gitu, pakai rekening lain lah atau apa gitu, numpang rekening lain. Yang penting kan tolonglah dia sebelum ajal, paling tidak kita nolong. Pasti orang Kristen banyak. Kalau kamu buka ya, mau Islam Kristen yang bantu saya, wah kamu kaya ya, semua orang akan membantu, duit. Saudara, cuma sayang ya, mereka itu sukanya begini, segala sesuatu dikontenkan dan seterusnya, itu cari simpati. Ya memang saya simpati sekali, kasihan. Jujur di dalam nama Tuhan Yesus saya tidak boleh bersumpah ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya melihat ini sedih saudara. Kenapa? Ingat saudara, dia meninggalkan kasih karunia Tuhan. Betul. Dia kembali. Bukan kembali saya rasa, dia asli Kristen kah? Tetapi dia tinggalkan kasih karunia menuju kepada kerajaan iblis. Kok bisa Pak? Ya ajarannya beda. Ya. Lihat semangat dia mengancam, memfitnah, kemudian menghujat dan lain sebagainya. Nah, kalau udah begini bagaimana? Saya berharap Agustan dalam hatinya dia minta ampun sama Tuhan Yesus. Ya. Wah, itu kepanasan saudara. Nggak bisa. Kalau nggak bisa ya sudah. Yang penting saat ini saya menyampaikan apa yang harus saya lakukan, ya, yaitu mengampuni. Agustan di ujung ajal. Lalu orang Kristen harus bagaimana? Ingat saudara,
tidak ada perintah untuk menyukur-nyukurin. Saudara, ini bukan munafik. Saya beritahu saudara, ajaran Kristen beda jauh. Ajaran Kristen terlalu berbeda jauh daripada Anda punya. Terlalu beda. Ya. Karena itu waktu kemarin ada siapa ya? Oh, ya nggak bisa Muhammad disamakan dengan Yesus. Ya memang nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Ajarannya terlalu beda jauh dalam hal kasih. Dalam hal ini Bapak Ibu, mari kita kembali ke Alkitab. Apa yang harus kita lakukan walaupun kutukan-kutukan Anda ada yang sempat mengutuk si orang Kristen ya. Apapun yang Anda lakukan itu ya secara manusiawi ya wajar lah. Ya. Tetapi apa kata firman? Fokus kepada firman ya saudara. Jangan emosi. Saya emosi saudara. Kita dibilang tisu toilet. Betul. Tapi setelah tak pikir, ya mending tisu toilet daripada cebok pakai 3 batu, apa nggak lecet? Oke ya saudara. Nah, saya minta maaf kepada Oke, jadi itu aja teman-teman yang mungkin bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan sore hari ini. Tadi kita melihat ya bagaimana videonya Agustan yang kita kenal adalah seorang yang dulunya dia mengaku sebagai seorang Kristen bahkan penginjil ya. Tetapi kemudian akhirnya meninggalkan kasih karunia Tuhan, keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan secara cuma-cuma. Dan apa yang kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Agustan ini setelah menjadi seorang mualaf ya, dia begitu benci dengan orang Kristen ya. Tetapi sekarang kondisinya memang makin ya parah teman-teman. Tentunya di sini saya berharap juga bahwa kita jangan dendam dengan seorang Agustan. Justru saya mengingatkan kita, mari kita berdoa kiranya Agustan diberikan kesehatan dan beliau masih sempat untuk bertobat ya, menjadi pribadi yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Sekian saja untuk sore hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.